Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arbi Adin, NPM 22411189 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia strategik. Manajemen sumber daya manusia strategik menyiapkan presentasi MSDM strategik yang berfokus pada pentingnya manajemen sumber daya manusia terhadap kesuksesan perusahaan dan cara mengembangkan strategi MSDM yang efektif. Selanjutnya, manfaat MSDM strategik. Yang pertama, optimalkan keunggulan kompetitif. Dengan mengelola MSDM dengan strategik, perusahaan dapat memaksimalkan potensi dan daya saing di pasar. Kedua, tingkatkan kinerja karyawan. MSDM strategik membantu meningkatkan kualifikasi, motivasi, dan kepuasan karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisien. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi SDM, mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, definisi manajemen sumber daya manusia strategik. Manajemen sumber daya manusia strategik yang biasa disebut MSDM strategik adalah pendekatan sistematis untuk mengelola, mengembangkan, dan memotivasi sumber daya manusia dengan cara yang sejalan dengan tujuan jangka panjang dan strategi organisasi. Selanjutnya, komponen MSDM strategik. Yang pertama, perencanaan SDM. Melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, perencanaan penempatan, dan perencanaan pengembangan karyawan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Mendapatkan karyawan berkualitas melalui proses rekrutmen dan seleksi yang efektif. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan kualifikasi dan skill karyawan. Yang keempat, manajemen kinerja. Mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan secara terus-menerus. Selanjutnya, strategi rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja dan job analisis untuk menentukan kualifikasi yang diperlukan. Yang kedua, searching kandidat. Melakukan searching aktif melalui job portal, media sosial, dan rekomendasi karyawan. Yang ketiga, seleksi dan penilaian. Melakukan seleksi dan metode yang tepat untuk penilaian holistik terhadap kandidat yang terpilih. Selanjutnya, strategi pengembangan karyawan.
Yang pertama, identifikasi potensi. Mengidentifikasi potensi karyawan yang perlu dikembangkan melalui evaluasi kinerja dan talent management. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan skill dan kompetensi karyawan. Yang ketiga, penugasan proyek tantangan. Memberikan penugasan proyek yang menantang untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman karyawan. Selanjutnya, strategi kompensasi dan benefit. Yang pertama, evaluasi internet dan eksternal untuk menentukan gaji yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan program insentif dan imbalan yang sesuai dengan kontribusi karyawan. Yang ketiga, memberikan paket benefit yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, siklus MSDM strategik. Yang pertama, perencanaan strategik. Mengidentifikasi tujuan strategik perusahaan dan mengintegrasikan kebutuhan SDM. Yang kedua, pelaksanaan. Mengimplementasikan strategi rekrutmen, pengembangan karyawan, dan manajemen perform. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan. Mengukur efektivitas strategi MSDM dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat, perencanaan ulang. Merevisi kebijakan dan perencanaan berdasarkan evaluasi dan perbaikan strategi. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia strategik merupakan pendekatan penting untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan menggunakan strategi yang tepat dalam rekrutmen, pengembangan dan manajemen karyawan, perusahaan dapat mewujudkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi manajemen sumber daya manusia strategik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.